Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Selamat pagi Sobat Semanda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli. Sebelumnya saya mau kenalan dulu dengan kalian. Mungkin boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Saputra Sutri, kelas 11 IPS 2, selaku calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Jelita Purwardana, kelas 11 IPS 2, selaku calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli nomor 1. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya mau bertanya dulu, bagaimana pembelajaran selama dari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, meskipun biasa ada kendala masalah jaringan. Selain jaringan ada lagi? Saya kayak tugasnya kalian susah Ini biasa. atau ada yang kurang dimengerti dengan pelajarannya? Nah, oke. Jadi untuk mengefisienkan waktu, di sini saya sudah memegang amplop yang tadi kalian sudah pilih. Jadi di dalam amplop ini berisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada calon dan wakil ketua OSIS. Oke. Jadi saya buka ya. Wow, lumayan. Oke. Udah siap? Relax. Jadi kita santai saja. Jadi di sini saya akan tanyakan. Jadi misalnya nanti satu-satu menjawab, ya. Kalau dari ketuanya dulu, kemudian wakilnya boleh menambahkan. Jadi di sini yang pertama, menurut KBBI, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan kepada peraturan atau tata tertib. Nah, jadi bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan tata tertib sekolah tersebut? Di mana kita tahu saat ini kita belajar secara online. Jadi bagaimana menurut kalian, pendapat kalian? Menurut saya tata tertib, ya tata tertib waktu untuk daring, masuk tepat waktu ke pembelajaran dengan absen terlebih dahulu. Absen. Kemudian, mungkin wakilnya ingin menambahkan? Ya. Jadi misalnya bagaimana dengan teman-teman yang terkendala dengan jaringan misalnya? Mungkin ada solusinya? Kan biasa itu di daerah yang tidak ada jaringan bisa atau naik ke muka atau sampai ada jaringannya lalu mengerjakan itu. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap bawahannya? Jika iya, berikan alasannya. Jika tidak, berikan pula alasannya. Iya, karena kepemimpinan adalah contoh bagi bawahannya, siswa-siswa yang lain atau masyarakat di sekolah. Sangat berpengaruh bagi bawahan-bawahan. Bawahannya. Nah, seperti anggotanya Iya, atau anggotanya. masyarakat sekolah. Iya. Gitu. Mungkin ada lagi? Dan itu. Oke. Yang terakhir. Pada saat ini, kebijakan sekolah sering dilanggar oleh siswa-siswa. Bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan kebijakan sekolah tersebut? Mengingat sekarang ini semua proses pembelajaran dilakukan secara daring. Dan jangan melanggar. Iya. Ada tambahan? Dengan menjalankan visi dan misi dari OSIS, itu dengan
mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekolah dengan tujuan untuk memotivasi siswa agar lebih semangat dan percaya diri selama pembelajaran online atau daring. Ya, jadi salah satunya itu dengan memotivasi teman-teman yang lain. Nah, jadi ada tambahan lagi? Jadi hanya itu ya. Oke, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 1. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Apapun mereka bilang, Assalamualaikum warahmatullahi tekadku wabarakatuh. takkan hilang. Selamat pagi, Sobat Jalanku Sekolah. masih panjang. Jadi hari Garis ini akhir kita yang akan melakukan kupandang. wawancara kepada calon dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Pelitoli. Sebelumnya, mungkin boleh diperkenalkan dulu calon dan wakilnya, dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Anissa Alfilanor dari kelas 11 MIPA 1 dan rekan Saya Dewa Ari Danuarta, saya dari kelas 10 IPS 4. Jadi yang satunya kelas 11, yang satu lagi kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Perasaannya? Tegang. Oke. Selain tegang, ada lagi yang dirasakan? Mulai Yang relax. relax. Tegang harus relax ya. Iya, oke, mantap. Nah, jadi hari ini tadi kan kalian sudah memilih amplop. Nah, jadi saya sudah memegang amplop yang telah kalian pilih tadi. Ibu buka ya. Jadi amplop ini berisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kalian. Ya, oke. Pertanyaan pertama. Siap. Menurut KBBI, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan kepada peraturan atau tata tertib. Jadi, bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan tata tertib sekolah tersebut? Di mana kita tahu saat ini kita belajar secara online atau daring. Jadi, bagaimana cara kalian untuk menegakkan tata tertib sekolah tersebut? Mungkin dari ketuanya. Mungkin cara kita di masa pandemi ini kan pembelajaran secara daring, sehingga kedisiplinan siswa itu kurang optimal. Jadi cara kita untuk membantu guru-guru dalam menciptakan kedisiplinan yaitu seperti membantu atau bekerjasama dengan wali kelas, mengenalkan siswa-siswa yang misalnya kurang aktif atau kedisiplinannya kurang dalam mengikuti pembelajaran daring, sehingga kita bisa mencari solusi bagaimana cara agar siswa-siswi SMA Negeri 2 ini bisa lebih disiplin lagi dalam pembelajaran daring. Mungkin ada tambahan dari wakil? Di masa pandemi ini banyak siswa-siswa yang salah menggunakan ilmu teknologi. Oleh karena itu, jika kita terpilih menjadi OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Pelitoli, kita akan mengedepankan visi misi di sekolah dengan mengedepankan ilmu teknologi serta memberikan edukasi mengenai COVID-19 guna untuk menurunkan potensi penyebaran virus corona bagi siswa-siswi dan guru SMA Negeri 2 Pelitoli. Menegakkan tata tertib tadi mungkin bisa dibantu dengan wali-wali kelasnya ya. Oke, pertanyaan kedua. Tujuan wisata Mandala adalah diharapkan kepada seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi, bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk mewujudkan tujuan dari wisata Mandala tersebut mengingat saat ini pandemi COVID-19 belum usai? Mungkin kalau di masa pandemi ini untuk masa daring untuk mengoptimalkan pembelajaran sekolah itu kan kegiatan kendala ini. Jadi kita kayak seperti sekolah sudah menyiapkan buku dari perpustakaan untuk seluruh siswa. Juga bagaimana dari OSIS bisa menegakkan kembali bagaimana kinerja dari perpustakaan sehingga siswa-siswi bisa dapat misalnya belajar di taman dengan protokol kesehatan sehingga bisa meningkatkan kinerja pembelajaran daring. Tidak ada tambahan lagi? Ya, tidak. Jadi dengan bantuan dari sekolah misalnya mengambil buku, kemudian belajar di taman dengan teman-teman yang lain seperti itu. Ya. Pertanyaan terakhir.
dipahami ya, baik-baik. Pada saat ini kebijakan sekolah sering dilanggar oleh siswa-siswi. Bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan kebijakan sekolah tersebut? Mengingat sekarang ini semua proses pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi, bagaimana cara kalian untuk menegakkan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur oleh sekolah? Mungkin untuk menegakkan kebijakan sekolah kita bisa lebih melakukan pendekatan dengan siswa dari kelas-kelas agar bisa lebih mematuhi peraturan sekolah dan juga bekerja sama tentunya dengan guru supaya bisa mengajak siswa untuk lebih mematuhi peraturan-peraturan sekolah agar bisa menjaga nama baik sekolah. Kita dapat membantu guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar di era modern ini guna untuk menambah kedisiplinan lagi pada siswa supaya tidak ada lagi kebolosan dalam belajar. Tadi kan yang dikatakan ketuanya pendekatan kepada siswa. Nah, contoh pendekatannya seperti apa? Misalnya jika kita kan sudah bekerja sama dengan guru, jadi kita dapat mengetahui siswa-siswa yang kiranya kurang mematuhi atau sering bolos di kelas daring. Jadi kita bisa mengetahui siswa atau sosial medianya. Dengan itu kita bisa mengajak supaya lebih bisa mematuhi kebijakan sekolah ini dan selalu mengikuti daring, tidak boleh sekolah lagi. Oh iya, berarti cara pendekatannya itu dengan mengajak mereka Melalui ilmu teknologi sosial media. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Hanya itu pertanyaan dari Ibu. Semoga kalian bisa Apapun mereka jadi tetap bilang, semangat tekadku dan takkan jangan hilang. menyerah. Jalanku masih panjang, garis aku Assalamualaikum pandang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Semanda. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan wawancara kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Sentul. Nah, sebelumnya saya mau kenalan dulu. Mulai dari ketuanya mungkin bisa diperkenalkan. Kenalkan nama saya Naswan Yudhiki dari kelas 11 IPS 1. Kenalkan saya Cahya Ramadhani dari kelas 11. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perasaan mencalonkan seperti apa? Sedikit tegang. Tegang. Oke, jadi saya sudah memegang amplop yang tadi kalian sudah pilih. Jadi di dalam amplop ini berisi tentang pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kalian. Oke, saya mulai. Pertanyaan pertama. Menurut KBBI, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan kepada peraturan atau tata tertib. Jadi, bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan tata tertib sekolah tersebut? Di mana kita tahu saat ini kita sedang belajar secara online atau daring. Jadi, bagaimana cara kalian untuk menegakkan tata tertib tersebut? Nah, oke, kalau seperti itu, saya ganti pertanyaannya. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap bawahannya? Jadi gaya kepemimpinannya berpengaruh enggak terhadap bawahannya? Jika iya, berikan alasannya. Kemudian jika tidak, berikan pula alasannya. Gaya kepemimpinan berpengaruh tidak kepada bawahannya, misalnya seperti anggotanya atau kepada masyarakat sekolah. Alasannya? Karena ketua OSIS itu melakukan sesuatu itu pasti akan dicapai oleh anggotanya. Ada tambahan mungkin dari Nasya? Apa berpengaruh terhadap bawahannya, gaya kepemimpinannya kalian? Misalnya kalau sudah menjadi ketua OSIS nanti kan, apakah gaya kepemimpinan kalian itu bisa berpengaruh kepada bawahan kalian? Oke. Pertanyaan terakhir. Kan pada saat ini kebijakan sekolah sering dilanggar oleh siswa atau siswi. Nah, bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan kebijakan sekolah tersebut? Mengingat sekarang ini proses pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi, bagaimana cara kalian untuk menegakkan kebijakan sekolah yang diatur oleh sekolah ini? Cara kalian menegakkannya seperti apa? Nah, oke. Jadi mungkin boleh dipikirkan kembali caranya seperti apa.
Oke, jadi kita tutup saja ya. Semoga kalian selalu sehat, bisa menang. Jadi jangan lupa berdoa dan berusaha lagi. Oke? Insya Allah, Bu. Apapun mereka bilang, tekadku takkan Assalamualaikum hilang. warahmatullahi Jalanku wabarakatuh. Selamat masih pagi Sobat panjang, Semanda. garis Jadi hari ini hatiku kita akan pandang. melakukan wawancara kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli. Tapi saya lihat Anda sendiri, ini ketua atau wakil? Wakil Wakil. Kemana ketuanya? terkendala karena sakit. Sakit ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya ketuanya. Nah oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu nama, kelas, dengan wali kelasnya juga boleh. Perkenalkan, nama saya Suani, saya dari kelas 11 IPS 3. Ya, Wali kelas saya Pak Hilal Badira. Pak Hilal ya. Nah oke, jadi di sini saya sudah pegang amplop yang tadi kalian sudah pilih. Jadi saya akan buka. Dalam amplop ini berisi tentang pertanyaan. Jadi pertanyaannya akan saya tanyakan mengenai bagaimana kedepannya kalian akan memimpin, misalnya kalau terpilih. Oke, saya mulai saja ya. Pertanyaan pertama. Menurut KBBI, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan kepada peraturan atau tata tertib. Jadi bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan tata tertib sekolah tersebut? Di mana kita tahu sekarang ini kita belajar secara online atau daring. Jadi cara kalian menegakkan tata tertib sekolah itu seperti apa dalam pembelajaran daring? Ya, silakan dijawab. Itu dengan cara melakukan sosialisasi melalui WA, Ada lagi? Oh, berarti dengan cara kalian melakukan sosialisasi untuk menegakkan tata tertib sekolah melalui aplikasi WhatsApp atau Zoom. Oke. Hanya itu, tidak ada lagi? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tujuan wisata Mandala adalah diharapkan kepada seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, jadi bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk mewujudkan tujuan dari Wiyata Mandala tersebut mengingat saat ini pandemi COVID-19 belum usai? Cara kalian sebagai OSIS untuk mewujudkan tujuan dari Wiyata Mandala ini seperti apa? Oke, saya ganti pertanyaan lain ya. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap bawahannya? Jika iya, berikan alasannya. Jika tidak, berikan pula alasannya. Jadi gaya kepemimpinan kalian, apakah akan berpengaruh nantinya kepada bawahan-bawahan kalian atau anggota-anggota misalnya masyarakat sekolah? Berpengaruh tidak? Ya, misalnya oke, jadi dengan cara mengawasi setiap siswa ya. Oke. Hanya itu, tidak ada lagi tambahan. Jadi terima kasih atas jawabannya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Semanda. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan wawancara kepada calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Mulyawati dari kelas 11 MIPA 2, selaku calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli. Ini ketua atau wakil? Ketua. Ketua, wakilnya kemana? Oh, halangan tidak bisa datang. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Perasaannya? Tegang? Senang? Campur aduk. Iya, oke. Oke. Jadi di tangan saya sudah ada amplop yang sudah kalian pilih tadi. Di dalam amplop ini berisi pertanyaan tentang bagaimana kalian kedepannya dalam menjalankan tugas kalian sebagai ketua OSIS jika nanti terpilih. Oke.
Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Boleh diperhatikan kan? Menurut KBBI, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan kepada peraturan atau tata tertib. Jadi, bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan tata tertib sekolah tersebut? Di mana kita tahu pembelajaran saat ini kita lakukan secara daring. Jadi, cara kalian untuk menegakkan tata tertib tersebut bagaimana? Ya? Untuk siswa yang berasal keluarga supaya bisa mempunyai sopan santun walaupun secara praktik dan keadaannya itu belum bisa Oh, jadi cara kalian dengan membentuk karakter siswa ya untuk menegakkan menegakkan tata tertibnya. Oke. Tidak ada lagi tambahan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tujuan wisata Mandala adalah diharapkan kepada seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, jadi bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk mewujudkan tujuan dari Wiyata Mandala tersebut? Mengingat saat ini pandemi COVID-19 belum usai. Jadi, cara kalian dalam mewujudkan tujuan dari Wiyata Mandala, di mana tujuannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Cara kalian untuk mewujudkan tujuan dari Wiyata Mandala. Online, cara-cara kalian. Tidak harus bertatapan langsung, mungkin melalui Zoom meeting atau apa. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Nah, pada saat ini, kebijakan sekolah sering dilanggar oleh siswa atau siswi. Bagaimana cara kalian sebagai OSIS untuk menegakkan kebijakan sekolah tersebut? Mengingat sekarang ini proses pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi, cara kalian untuk menegakkan kebijakan sekolah. kita bisa membentuk siswa dari yang lain sehingga dia mempunyai kesadaran sendiri untuk melakukan kebijakan yang Berarti, menurut kalian caranya itu adalah dengan membentuk karakter setiap siswa. Seperti itu. Terima kasih jawabannya. Semoga bisa terpilih nantinya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli. Tetap Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,